Oke, Wi, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mengenai CV saya, Ya, gimana? Apa yang mau kamu tanyakan? Silahkan tanyakan yang sifatnya umum dulu. Aku nggak mau bahas CV langsung. Apa tuh? mmm, Yang ap masih kamu bingung? apa sih yang yang dicari sama HRD gitu untuk CV-nya bisa lolos ke tahap interview seperti itu? Sejauh ini CV kamu ini udah sampai tahap mana? Wi, pernah pernah sampai psikotes atau sampai interview HR atau user gitu belum? Belum lolos. Belum ya? Kamu fresh grade bukan ya? Mhm. Iya, fresh graduate. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi gini, yang harus kamu cek terkait CV itu ada dua. Jadi gini, CV Mhm. itu harus benar cara bikinnya dan harus bener cara pakainya. Oke, cara bikin yang bener tuh gimana? Intinya satu, informasi dasar udah masuk semua belum? Gitu. Sambil dibayangin aja ya, gitu di situ. Nanti di sesi spesifik aku jelasin bahwa intinya adalah pastikan informasi-informasi dasar itu sudah ada di CV-mu. Misalkan terkait informasi pribadi, pasti ada dong, gitu ya. Beberapa informasi pribadi dasar seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, akun LinkedIn lah minimal gitu. Itu harus ada Mmm. dulu di CV. Terus habis itu mungkin pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini isinya bisa macam-macam. Bisa kerja tetap, kerja kontrak, mungkin kalau punya part time, freelance, entrepreneur, usaha sendiri, atau magang gitu. Ada nggak itu? Gitu. Kamu pernah magang nggak? Udah tulis belum? Gitu. Ya cara ini yang penting infonya dulu ya gitu. Terus habis itu pengalaman apa? Pendidikan. Udah kamu masukin belum? Habis itu pengalaman misalkan training dan sertifikasi gitu. Atau seminar atau organisasi. Itu habis itu kemampuan atau skills. Itu pastikan itu semua udah ada dulu gitu. Mau nanti masukin hobi, masukin referensi, terus prestasi-prestasi gitu boleh nggak? Boleh gitu. Tapi yang penting informasinya tersebut udah masuk belum? Sudah. Nah, kalau sudah masuk, cara nulisnya yang dicek gitu. Menurutmu udah bagus belum formatnya? Kamu mau bikin jadi ATS friendly atau desain? Kalau desain bandingin sama punya orang. Kadang kita kan suka bingung ya. Desain kita udah bagus atau belum, bener atau belum gitu ya. Silahkan bandingkan dengan CV-CV orang gitu. Kita lebih rapi nggak? Jangan-jangan kita nggak rapi. Kebanyakan tuh gini, kita bingung itu karena kita kurang referensi aja. Kita cuma bikin CV ya udah, nggak ada pembandingnya. Bandingin aja, disampingin kalau anggap aja itu bukan CV-ku. Lebih menarik lihat punya siapa, isinya lebih informatif punya siapa, cara nulisnya sama siapa, itu komprehensif ya intinya gitu ya. Gitu. Jangan sampai nanti kamu misalkan bikinnya aku nggak tahu misalkan desain, bikinnya pakai template, ikutin aja template itu. Template-nya mintanya gini, aku tinggal input keluar, aku anggap itu udah bener. Ternyata jelek. Entah desainnya yang maaf norak, warnanya nabrak-nabrak, atau misalkan fontnya nggak jelas ukurannya, atau jenis fontnya yang nggak jelas, atau spasinya gitu biasanya, atau spasi tuh bisa kayak renggang-renggang atau rapet-rapet gitu. Bener-bener nggak? Kan kamu kan pernah nulis skripsi ya, pernah nulis pen, penulisan tertentu, tahu kan kaidah-kaidah penulisannya. Nah, harusnya tuh seperti itu kaidahnya gitu. Jangan-jangan kalau misalnya kita pakai desain pakai template, template-nya aneh kayak gitu. Makanya butuh pembanding. Atau tadi ATS friendly mungkin. Nah, mungkin ATS-nya belum seutuhnya ATS. Kita masih ngeluarin simbol dan lain-lain. Nah, kalau kamu udah bisa kelar dari sisi situ, ini baru kelar dari salah satu sisi. Selesai dari salah satu sisi, yaitu bener cara bikinnya. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah bener cara pakainya. Oke? Cara memakainya itu harus benar. Nah, cara pakai di sini adalah apa? Kamu punya LinkedIn. Pastikan informasinya lengkap yang di LinkedIn. CV tidak untuk diupload sebagai postingan, tapi kalau kamu nyari jobs di menu job ke atas itu, baru pakai CV-mu tadi. Terus mungkin platform lain, pakai email, cek lagi cara mengirim email udah bagus belum, mulai dari informasi lokernya udah berkualitas belum, ya kan? Terus lampiran-lampirannya kamu kirim gimana gitu. Begitupun platform pencari kerja yang lain. Ya, dan yang selanjutnya adalah baik ini pola kamu, bagaimana pola kamu harian untuk lamar kerja. Jangan-jangan hari ini ngirim banyak, besok enggak, besok satu, besok dua, masih kayak gitu. Jadi kamu masih masih nggak konsisten, nggak ditarget gitu. Seadanya info aja deh gitu. Padahal ada momen kita mencari tuh di target boleh. Nah, yang terakhir adalah kita harus sadar tidak ada mencari, tapi kita gampang ditemukan. Branding gitu. Branding paling gampang ya pakai LinkedIn. Coba
Gimana teman LinkedIn-mu udah sampai 500 orang atau lebih belum? Suka bikin postingan nggak? Kalau ada orang bikin postingan kamu reaksi nggak? Jangan-jangan reaksinya cuma like, reshare, atau cuma up gitu, atau interested gitu-gitu doang. Kamu nggak menyampaikan opini atau pendapat apa, ya gimana orang tahu kamu gitu. Nah, hal ini adalah keseluruhan rangkaian kegiatan untuk CV itu benar cara bikinnya dan benar cara pakainya gitu. Ini secara general gitu ya. Mulai sebenarnya kamu sambil liatin CV-mu kan udah kebayang kan gitu. Dari basicnya aja dulu, informasi basicnya udah masuk belum, terus cara nulisnya udah bener belum, udah nyaman belum untuk dilihat. Kamu bikinnya pakai desain atau enggak desain, kalau pakai desain kamu pakai template atau enggak, kalau pakai template kamu jangan pasrah-pasrah aja pakai itu template gitu. Itu intinya seperti itu atau enggak gitu. Identifikasi dari basicnya seperti itu dan konsisten aja ngelamar tiap hari. Nanti kalau udah kan evaluasinya kan enak ya, kalau udah ngirim konsisten gitu kan gitu. Nah, nanti di sesi detail aku jelasin sedikit terkait CV dan LinkedIn-mu gitu. Oke. Kalau untuk lampirannya itu berarti pas lagi melamar itu semua lampiran dimasukkan ya Pak ya? Lampiran Atau itu CV saja? lampiran itu disesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang diminta. Yang diminta oleh lowongan pekerjaan. Kalau dia ngomongnya itu detail, jadi gini, yang harus kamu lakukan pertama adalah pastikan lokernya asli dulu ya, valid ya, gitu. Oke. Nah, setelah lokernya valid, yang selanjutnya itu adalah ikuti sesuai dengan arahan. Kalau dia detail. Jadi ada lowongan kerja yang dia mintanya udah detail tuh. Silahkan kirimkan ini ke sini gitu. Ya udah ikutin aja gitu. Kalau lokernya detail. Oke? Gitu. Tapi kalau lokernya nggak detail, cuma silahkan kirimkan CV ke sini. Apa cuma ngirimin CV doang? Tergantung. Kalau dia itu butuh ada batasan size-nya ya, kayak cuma maksimal 200 KB gitu, biasanya cuma cukup untuk CV. Tapi kalau nggak ada batasan size, apalagi lewat email, minimal kayak lamaran, CV, ijazah, transkrip. Udah, itu aja. Gitu. Paling minim banget itu surat lamaran sama CV gitu atau cover letter sama CV. Dah, gitu. Kan kan nggak mungkin kalau ada loker tuliskan silahkan kirimkan lamaran ke sini. Yang kamu kirim cuma surat lamaran, kan nggak mungkin kan? Makanya kalau pada saat ada ya loker tulisannya silahkan kirimkan CV, aku akan merekomendasikan tidak cuma CV doang. Kecuali memang dengan cara tersebut memang nggak diminta hanya CV aja gitu. Kalau lewat email walaupun dia ngomong CV aja ya nggak apa-apa sampaikan, kan namanya itu adalah tata krama ngirim email kan gitu kan. Ada surat yang menyampaikan maksud gitu. Gitu. Jadi nomor satu dicek dulu keaslian lokernya, kalau udah tinggal dicek ya dokumen yang dilampirkan itu secara detail atau enggak. Kalau secara detail ikutin, kalau enggak detail minimal tadi lamaran CV, ijazah, transkrip atau lamaran CV gitu. Jadi data pribadi KTP, KK, RPWP, surat vaksin, SKCK itu ntar aja kalau kalau diminta. Oke. Berarti kalau misalkan kirimkan lamaran ke email sini itu berarti hanya surat lamaran dan CV beserta ijazah dan transkripnya gitu ya Pak? Pokoknya yang data pribadi nggak usah. Kalau mau sama sertifikat-sertifikat juga boleh sih itu, opsional kan. Oh, Tapi yang penting data pribadi nggak usah. Semua yang berarti data pribadi, semua yang mengandung nick nggak usah dikirim dulu. berarti kalau untuk kayak sertifikasi kompetensi itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Hmm. Oke. Tapi kebanyakan kan saya taunya itu kayak mengirimkan CV ke alamat ini tertentu. Jadi nggak perlu terlalu lengkap seperti KTP, KK, Ya surat ya vaksin. ya nggak apa-apa. Itu pilihan aja. Jadi diuji. Kalau jadi beberapa loker tuh memang tuh ngomongnya cuma silahkan tuliskan kirimkan CV. Ya kalau kamu mau ngirim CV doang ya silahkan gitu. Cuma maksudku nggak ada salahnya kan ngasih surat lamaran gitu ya sebagai bahan pertimbangan gitu karena nggak di gini kecuali memang dia suruh ngirimin CV dan pada saat kamu ngirim memang nggak bisa gitu selain CV gitu karena ada keterbatasan ukuran gitu gitu Hmm. misal dikasih tahu kan minimal sekian KB ukurannya sorry maksimal sekian gitu
nggak bisa. Kenapa kok aku tadi ngomong lamaran CV, ijazah, transkrip itu masih bisa di bawah 1 MB itu gitu. Ukuran-ukurannya. Makanya tadi diuji terus ya, diuji itu makin sering kamu ngirim kan makin menemukan kecocokan polanya kamu gitu. Itu apa namanya, lampirannya tuh dijadikan satu dengan Satu PDF CV semua. atau Jadikan satu. berarti Satu nggak PD, terpisah ya Pak ya? satu PDF terdiri dari banyak halaman. Iya, iya. Baik, baik. Kalau sudah sampai tahap di situ nih Pak, udah sampai tahap interview gitu. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Sudah sampai itu baru mau interview atau setelah selesai interview? Baru akan interview. Baru akan interview ya, yang harus Iya. dipersiapkan tuh jelas, cek dulu interview kamu online apa offline tuh. Oke, habis itu dicek, Kalau offline? cek schedule-nya. Oke, secara general tuh gini intinya. Kalau mau menghadapi interview tuh minimal ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Nomor satu itu adalah baca ulang CV-mu, pahami CV. Oke? Yang kedua, pahami soal lowongan yang dibuka. Tugas dan tanggung jawabnya secara general gitu ya. Kan kamu belum pernah tahu nih posisi itu di perusahaan itu, tapi risetlah tugas dan tanggung jawab seorang customer service itu apa sih, misal gitu. Browsing gitu kan, gitu. Jadi baca atau pahami soal CV-mu dan kemampuanmu lagi, cek job deskripsi jabatan yang dibuka. Nomor tiga adalah riset terkait dengan perusahaan. Risetnya tuh bisa di websitenya, bisa di sosial medianya, gitu. Biar tahu ini bergerak di bidang apa, cabangnya di mana aja, visi misinya apa mungkin, produknya apa aja, layanannya apa. Itu dari web. Bisa dari sosmednya kayak Instagramnya, apa yang lagi in nih gitu, yang lagi baru, ya kan. Biasanya tuh sosmed kan lebih maju. Sama habis itu cek di mana, di LinkedIn, di rekruter-rekruternya gitu ya, atau di user-usernya atau karyawan-karyawan yang kerja di sana. Apa sih yang baru soal perusahaan ini gitu kan? Atau di official LinkedIn-nya, kali aja ada update-update yang di websitenya nggak ada gitu kan. Itu. Selain itu juga terakhir adalah reputasinya. Cari nama perusahaan itu di Google. Pasti ada ulasan-ulasannya. Ulasan ini intinya adalah buat jagain kamu untuk batasan obrolan gitu. Mungkin kamu udah divalidasi gitu kan. Ini adalah perusahaan yang asli, valid, bagus gitu. Cuman ada mungkin ada ulasan-ulasan yang sensitif gitu ya atau negatif gitu. Ya dijaga biar obrolan kamu pada interview tidak mengarah ke arah sana, paham nggak sih? Gitu. Sehingga kamu pada saat datang ke interview tidak kelihatan tidak ada persiapan. Jadi tadi ya, persiapan baca ulang terkait kemampuan diri dan baca ulang CV, makanya aku bilang gitu. Habis itu baca terkait dengan posisi yang dibuka, habis itu riset soal perusahaan, dan yang keempat adalah persiapan gitu, secara operasionalnya gitu, pakaian kamu, alat-alat apa, dokumen-dokumen harus dibawa gitu-gitu. Itu nanti persiapan itu ya yang secara fisik, yang non fisik itu adalah kemampuan komunikasi kamu kan pasti udah latihan ya gitu. Interview itu kan ngobrol, ada komunikasinya ya, HR atau user sama. Jadi nanti pastikan kamu ini persiapan jangka panjang sih kalau komunikasi itu. Tahulah ya cara menyampaikannya gimana. Itu nanti belajar teknik komunikasi verbal dan non verbal gimana. Non verbal itu ya dari sisi postur kamu ya pada saat datang ke sana, menyapa orangnya gitu ya, gesture kamu gitu akan dinilai tuh kalau offline gitu. Pada saat kamu datang, bagaimana kamu berpenampilan, bau enggak, pakaian kamu kucel enggak gitu, penampilan kamu fresh enggak, pembawaan kamu happy enggak gitu-gitu. Jangan kaku lah ibaratnya. Itu dari komunikasi non verbal. Verbalnya ya tadi dengan riset soal posisi, baca ulang soal kemampuan kamu yang ada di CV, riset soal perusahaan, harapannya dengan penampilan dan persiapan seperti itu, ya kan, kamu mampu menyampaikan dengan baik gitu. Dari yang udah kamu riset itu, udah persiapan cuma gitu doang. Offline pun, online pun juga sama sebenarnya, riset soal perusahaan, soal sosmednya, soal posisi yang dibuka gitu ya,
terus baca ulang CV kamu, habis itu tinggal sarana prasarana ya kayak begini nih. Koneksi internet, komputer, sound gitu, background kamu gitu. Udah, nanti tinggal tunjukkan komunikasi digital dan body language yang bagus gitu ya. Gitu. Gimana cara menyampaikan. Ngomong tuh jangan kayak begini nih. Kamu dari tadi ngomongnya begini ya. Kok sadar nggak dari tadi aku ngomong pakai tangan? Kayak gitu. Interview itu bukan kamu kayak pidato kepresidenan. Presiden pun kalau ngomong kadang juga pakai tangan. Makanya pelajari digital body language gitu. Banyak yang masih harus kamu eksplor gitu. Tidak ada yang bilang namanya interview itu harus diam kayak begini. Ya, perkenalkan nama saya wah, biar kamu tuh enteng gitu loh, hati kamu tuh enteng, ngomong tuh enteng, enak gitu. Gitu ya. Udah gitu. Tinggal nanti sama komunikasi verbal non verbal. Verbal ya dari diksi, kata pemilihan katamu, aksentuasinya, stressingnya gitu ya, artikulasinya, kejelasannya, sama yang non verbal ini senyum gitu ya, postur kamu bakal begini atau bakal begini atau mungkin begini gitu, terus eye contact-nya gimana gitu, itu semua intinya sama aja sebenarnya. Itulah persiapan-persiapan yang harus kamu lakukan biar kalau ngomong tuh relax. Nah, interview itu persiapannya itu adalah dengan persiapan paling utama dari interview itu adalah latihan sebenarnya. Jadi biar kayak di interview tak kayak ngalir aja gitu loh. Gitu intinya. Mute, kepencet mute. Berarti kalau interview itu seperti kita lagi ngobrol mengenai diri sendiri gitu ya Pak ya? Ngobrol formal, bukan Ngobrol ngobrol formal tapi santai. serius gitu. Hmm. Anggap aja seperti Oh. itu. Biar ngalir, biar kamu tuh nggak blank, biar kamu nggak ditanya apa, jawabnya apa, biar tidak ada rasa buru-buru, biar nggak ada rasa kayak, aduh buruan kelar nih, gitu. Dinikmati saja. Karena yang kamu sampaikan itu adalah yang benar-benar kamu tahu kan, gitu. Kemampuan yang kamu sampaikan yang benar-benar kamu alami dan lakukan, gitu kan. Sehingga nanti muncul kepedean di dalamnya, gitu. Nah, itu penting gitu. Karena kalau misalkan gimana aku pede dengan kamu kalau kamu nggak pede dengan dirimu sendiri, ibaratnya gitu. Maaf Pak, kembali lagi ke CV. Untuk seperti pengalaman organisasi, volunteering, seperti itu apakah bisa masuk juga ke CV? Harus ada. Oh harus ada ya Pak ya? Kalau untuk surat rekomendasi dari volunteering seperti itu, apakah berguna Pak? Berguna. Tapi yang penting di CV ditulis aja. Ditulis saja ya. Berarti untuk lampiran juga ya Pak ya? Boleh. Surat rekomendasi itu. Itu kan nilai yang pengen kamu jual kan gitu. Pengalaman Iya. organisasi, kepanitiaan, volunteer itu silahkan masukkan gitu. Itu penting di CV gitu. Kan kamu Kalau misalkan nih Pak, sertifikasi kompetensinya berbeda dengan yang dilamar. Apakah juga bisa dilampirkan atau tidak perlu? pekerjaan itu kan ada yang sifatnya spesifik ya. Misal butuh jurusan tertentu, bidang tertentu gitu kan. Ada yang dia agak longgar gitu. Misalkan punya pendidikan ini atau yang setara gitu. Ada yang longgar banget, minimal minimal S1 semua jurusan, minimal SMA atau SMK gitu. Jadi intinya cek lagi lokernya gitu. Kalau dia lokernya itu general gitu ya. Nah, sekarang dilihat di dalamnya gitu. Kecocokan itu, relevansi info yang dilampirkan itu tidak serta-merta hanya dilihat dari judulnya saja gitu. Kamu pengen jadi seorang presenter, apakah sertifikasinya harus sertifikasi presenter gitu? Ya mungkin iya. Tapi mungkin ada kemampuan-kemampuan kegiatan yang sama komunikasi apa yang kamu pengen tonjolkan gitu. Misalkan kamu daftar lowongan pekerjaan customer service. Tidak serta-merta kamu harus punya pengalaman kerja sebagai customer service. Mungkin kamu pernah magang atau kerja yang lain, tapi di dalamnya itu ada kegiatan sebagai seorang customer service. Menjawab pertanyaan customer, menyampaikan itu silakan di breakdown. Makanya pengalaman kerja, pengalaman magang itu di breakdown, gunanya tuh untuk itu. Gitu. Nah, balik lagi ke sertifikasi tadi, kalau benar-benar sama sekali tidak relevan, ya nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Gitu. Tapi lihat dulu loker-loker yang sejauh ini kamu lamar gimana. Kalau loker-loker yang sejauh ini kamu lamar sesuai bidang, ya silahkan masukin aja nggak apa-apa. Apalagi relevan kan. Tapi kalau nggak relevan ya masukkan info-info yang dalam tanda kutip bisa untuk perusahaan-perusahaan yang lebih longgar tadi loh.
Habis ini Berarti aku jelasin untuk dari sisi detailnya. Kenapa? berarti untuk CV sendiri itu menyesuaikan dengan lowongan pekerjaan ya Pak ya? Iya, tapi nggak harus selalu diganti. Oh, Kamu pakai CV-mu yang sekarang, cari loker yang bisa pakai ini. Jangan akhirnya nanti takutnya satu lowongan, satu CV, ganti-ganti kehabisan waktu kamu. Dibalik logikanya. Banyak pekerjaan tanpa ganti-ganti CV itu bisa kamu kirim. Makanya informasinya dimasukin aja. Apalagi kamu sebagai seorang fresh graduate. Memang teorinya benernya gitu. Kualifikasi itu harus yang sesuai. Tapi kan kalau udah punya pengalaman kerja banyak kan enak. Oh ini nggak sesuai, aku keluarin, aku ganti yang ini. Nah kalau kamu lulusan baru, pengalaman kerjanya masih terbatas, pengalamannya deh terbatas. Ini nggak relevan, aku keluarin. Nah ini penggantinya apa? Malah kosongan CV-mu. Paham nggak? Gitu. Jadi nanti sambil jalan, sambil apply, sambil belajar hal-hal baru yang produktif. Begitu punya skill baru, langsung diupdate ke CV. Untuk menggantikan yang dalam tanda kutip kurang relevan dibandingkan dengan skill baru yang kamu peroleh. Gitu loh. Gitu. Kan pasti akan ada keterampilan yang sebenarnya di semua loker bisa apa? Keterampilan bahasa misal. Mau loker kayak gimana pun, kalau kamu bisa bahasa asing, bisa berguna kan, ya nggak sih? Gitu. Jadi nggak serta-merta itu tiba-tiba dikeluarin gitu. Ada loker, oh ini perusahaan Indonesia, nggak keluar. Lokernya CV-nya juga pakai bahasa Indonesia. Berarti skillku bahasa Inggris nggak relevan, aku keluarin. Masa gitu? Kan nggak. Gitu loh, sudut pandangnya tuh gitu. Gitu ya. Kalau untuk CV sendiri apakah berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris atau gimana? Kamu udah browsing gimana? Hasil browsingmu gimana? Udah belajar dulu belum itu? Um, Tahu saya menyesuaikan dengan kriteria gitu Pak. Kalau misalkan memakai bahasa Inggris, CV kita pakai bahasa Inggris, dan jika memakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa Indonesia. Kalau CV-nya pakai bahasa Indonesia, terus buka lowongan pekerjaan. Jadi admin misalkan. Salah satu poin syarat jadi admin adalah mampu berbahasa Inggris. Kira-kira CV-mu pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Kan Bahasa lowongannya pakai Inggris. bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Iya. Jadi ngelihat itu jangan cuma serta-merta yang ditulis ya. Yang kamu bilang itu benar. Betul. CV bahasa Indonesia mau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh bahasa Inggris. Tapi kalau CV bahasa Indonesia kamu kirim pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Yang jangan tuh aku nggak rekomendasiin kalau bahasa CV bahasa Inggris kamu kirim pakai bahasa Indonesia gitu. Oke ya, udah cukup jelas ya kayak gitu. Apalagi yang pengen didiskusiin? Masih ada nggak yang general? Untuk yang general sendiri, masih ada sih Pak. Untuk psikotesnya sendiri seperti apa ya Pak? Maksudnya gimana? Kamu udah browsing apa? Hal-hal yang belum browsing sama sekali silahkan browsing. Kalau yang masih bingung silahkan ditanyakan. Saya tuh bingungnya untuk tes warteg itu gimana ya Pak? Masih belum terlalu paham. Ya enggak, maksudnya dari sisi apanya yang kamu nggak paham gitu. Maksudnya kamu berdasarkan kamu belajar Untuk sendiri gitu ya. Yang kamu cek-cek, yang kamunya belum paham. menangkapnya. Oke, boleh gitu. Gimana tadi? Putus-putus, sorry. Ya, untuk tes wartegnya sendiri, saya tuh belum paham ya Pak untuk detailnya seperti apa. Kamu udah browsing belum? Udah sekilas, tapi Terus masih belum disuruhnya paham gimana? juga. Yang belum paham di bagian mananya? Menggambar ya Pak ya? Hmm. Jadi gini, Nah, aku nggak bakalan jelasin warteg secara detail juga ya di sini ya, gitu. Bahwa intinya tuh adalah
sebenarnya kan kamu memang dituntut untuk menggambar sesuatu ya gitu. Mungkin orang membayangnya adalah bentuk-bentuk kayak gini bakal aku jadiin apa gitu kan. Gitu. Iya. Intinya yang penting kamu tahu dulu bahwa yang namanya nanti silakan di ini sesi general, maka aku tidak akan sampaikan di sini secara detailnya gitu. Kalau perbagian begitu gitu. Silahkan nanti kamu browsing aja terkait dengan sebenarnya itu ngukur apanya dulu gitu kan. Semua itu benar-benar kayak kepribadian kamunya gitu loh. Baik secara individu atau nanti misalkan kalau kamu eh, misalkan ada dalam satu tim gitu ya gitu gimana gitu mulai dari kreativitasnya kemampuan merangkai sesuatu yang kadang tuh kalau ada informasi itu cuma berceceran gitu ya gimana kamu ngumpulin itu jadiin satu kayak gitu terus intelektual kamu gimana gitu spekulatif kamu terstruktur lah apa enggak terus emosi kamu gitu emosinya terutama ya emosi pada saat kamu ngerjain tes itu yang nanti akan diproyeksikan gitu ya kalau benar-benar ada di industri kerja itu gimana terus kamu tuh orangnya tuh seberapa dinamis kah gitu dinamis itu ya macam-macam bisa kayak kalau lingkungan kerjanya berubah-ubah gimana dan lain-lain gitu sehingga ini lebih ke arah sana gitu nah terkait dengan gambar-gambar yang tadi kamu bilang ya gitu karena masih bingung nih gambar harus gimana. Nah, sekarang coba Iya. dulu gini, cara simpelnya tuh adalah ada gambar yang udah dalam tanda kutip dihafal di awal, gitu. Kalau kamu bingung ya, gitu. Kita nggak tahu nanti bakal gimana, gitu. Aku juga nggak tahu kenapa kamu langsung nanya ke tes warteg. Apakah kamu tahu bahwa pada saat psikotes kamu nggak lolos sampai ke tes warteg kah, gitu. Kalau enggak, berarti ya coba masalah utama kamu memang bukan di sisi situ ya. Tapi kalau kamu belajar soal itu, silahkan baca referensinya. Jadi misalkan paling gampang tuh kan ada simbol-simbol macam-macam ya di tes warteg ya, kolom-kolom di dalam kolom-kolomnya. Silahkan kamu pelajari aja gitu bahwa oke, aku mau ngehafal deh kalau nanti satu titik aku bakal giniin, satu lengkung aku bakal giniin dulu gitu. Cara paling gampang itu adalah menghafal dulu. Nah, setelah menghafal, aku ini bakal aku bentuk gini, kamu simulasi lagi ada kertas itu. Jadi di print aja nggak apa-apa. Gitu ya. Hmm. Kamu kan online kan banyak tuh ya bentuk-bentuk tes warteg itu kan, gitu kan. Nah, itu kamu print beberapa, terus habis itu kamu latihan. Ini aku mau bentuk gini biar luwes gitu loh. Gitu. Ya udah, setelah itu latihan tapi berdasarkan gambar yang udah kamu bayangin. Biar kamu tuh punya punya feel-nya gitu. Nah, nanti kalau bener-bener tes langsung gitu ya, mau ngikutin gambar itu atau bentuk itu, ya silahkan, boleh gitu. Atau gara-gara kamu sering latihan, kebanyakan tuh gara-gara kamu sering latihan, akhirnya kamu di hari H tuh kamu punya ide lagi mau gambar apa gitu. Dan silahkan nanti pelajari juga bentuk gini tuh artinya kamu orangnya begini, bentuk gini kamu orangnya gini gitu. Nggak ada bener salah sih di seperti itu sih, cuma kecocokan kepribadian kepada posisi yang bakal dibuka itu sih gitu. Jadi ini baca dulu ya. Kalau aku jelasin di sini di sesi general susah nanti kamu bayanginnya gitu. Intinya biar Hmm. tahu kamu kepribadiannya tuh gimana sih. Bener-bener itu bener-bener kepribadian gitu. Baik. Gitu ya. Ya. Ada lagi nggak? Eh, aku rasa kalau untuk yang general sudah. Oke. Jadi dari sisi pertanyaan-pertanyaan kamu banyak lagi riset ya. Oke. Banyak baca, Baik, baik. banyak riset. Riset itu nggak harus yang artikel, nonton YouTube juga boleh gitu. Jadi di dalamnya akan ada orang simulasi bikin ini, nyusun ini, atau tadi ngerjain tes ini. Arti bentuk ini gitu karena kita nggak tahu aku nggak tahu kamu tipenya tipe visual aja tipe audio visual dan lain-lain gitu nggak semuanya lewat artikel nggak semua lewat gambar mungkin kamu butuh penjelasan langsung gitu dan mungkin paling gampang psikotes sudah latihan gitu sama lah perlakukan kayak tes CPNS kan itu kan latihan tuh ada psikotesnya sama aja gitu gitu ya berarti sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya. Oke, baik, Mbak.